percuma. Makanya ini sebuah prinsip. Kalau lagi senang jangan mudah berjanji. Kalau lagi susah jangan mudah menyerah. Kalau lagi senang jangan mudah berjanji. Dan kalau lagi susah jangan mudah menyerah. Hati-hati waktu kamu janji sama pegawaimu, kamu janji sama anakmu, kamu janji sama orang-orang di sekitarmu. Waktu kamu ngomong, buktikan bahwa kamu punya nilai Tuhan. Tepati sekalipun itu sulit. Karena tanda saudara mengasihi seseorang, tepat janji. Dan yang menarik, Tuhan itu memperhitungkan orang yang setia memegang janjinya. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan itu memperhitungkan orang yang memegang erat-erat janjinya. Sebagai contoh, Yusuf, di mana Tuhan pernah berjanji, suatu kali kelak aku akan angkat kau untuk jadi pemimpin atas dunia ini. Dan bahkan pemimpin atas keluargamu sendiri. Tapi apa yang dialami oleh Yusuf sebaliknya. Baru Tuhan berjanji, kakak-kakaknya benci sama dia. Baru Tuhan berjanji, dia harus dibuang dalam sumur kering oleh semua saudara kandungnya. Tidak ada satupun yang mendukungnya. Baru Tuhan berjanji, dia dijual di pasar budak. Baru Tuhan berjanji, dia digoda oleh seorang tante-tante. Tapi yang saya salut dari Yusuf, dia tidak kecewa sama saudara kandungnya. Dia tidak tergoda oleh tante tersebut. Dia tidak marah dengan abang-abangnya. Dia tetap pegang erat-erat janjinya. Sekalipun dia makin pegang erat janji Tuhan. Lalu kemudian dilihat sebaliknya, dia difitnah. Walaupun dia lakukan kesalahan, dia dipenjarakan. Tapi yang saya salut dari Yusuf, dia pegang erat janji Tuhan. Mana buktinya bahwa saya jadi pemimpin? Kenapa saya end up di bawah subur? Kenapa saya end up jadi budak? Kenapa saya sekarang end up di penjara? Di mana-mana nggak ada lulusan penjara jadi perdana menteri. Di mana-mana nggak ada lulusan penjara jadi presiden. Di mana-mana nggak ada lulusan penjara bisa jadi pemimpin atas dunia. Tapi yang saya salut dari Yusuf, dia tidak kecewa dengan keadaan. Tuhan perhitungkan hal ini, dia pegang janji Tuhan yang murni, tidak pernah salah, yang tepat. Dan tidak lama setelah itu, dia masih harus melewati satu proses. Dia nolong kepala juru minum dan kepala juru roti. Dia dilupakan, diabaikan. Sampai kemudian Firaun bermimpi. Tidak ada satu cendekiawan, orang berhikmat, orang pintar di Mesir. Pendidikan terbaik pada waktu itu bukan ada di Babel, bukan ada di Persia. Tapi pendidikan terbaik pada waktu itu ada di Mesir. Tidak ada seorang pintar di Mesir yang bisa menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Dipanggilnyalah Yusuf yang tidak lulusan kuliah. Hanya cuman dia pegang janji Tuhan. Hanya dia pegang firman Tuhan. Hanya cuman dia andalkan Tuhan. Di situ ketika Yusuf dipanggil, Yusuf bacain mimpi Firaun. Dan bahkan Yusuf terjemahkan arti mimpinya. Step by step. Firaun tercengah-cengah. Ada Tuhan di dalam orang ini. Dan diangkatnya Yusuf lulusan penjara. Bukan lulusan S1, S2, S3. Lulusan penjara jadi Perdana Menteri atas negara adik kuasa. Saya melihat Tuhan kita. Tuhan yang memperhitungkan kalau kita pegang erat-erat janjinya. Kalau kamu gak bisa pegang janji manusia, at least kamu bisa pegang janji Tuhan. Waktu Tuhan ngomong sama Abraham dan Sarah.
Waktu itu usia Abraham 75 tahun. Usia Sarah sudah 65 tahun. Dan Tuhan ngomong sama Abraham, aku akan memberikan keturunan kepada kamu. Sarah ketawa. Lu gak tahu gue sudah mati haid. Rahimku udah tertutup. 25 tahun. Sarah sudah 90 tahun usianya. Abraham sudah 100 tahun. Tapi mereka tetap pegang erat-erat apa yang Tuhan janjikan. Dan benar itu nenek usia 90 tahun. Itu kakek usia 100 tahun. Menggendong seorang anak dan bukan seorang cucu. Janji Tuhan kelihatannya sepertinya sulit untuk kita lihat. Tapi sekali Tuhan berjanji, Dia akan tepati. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu sebabnya penting di sini. Untuk kita jadi orang yang pegang janji. Kalau Anda jadi orang yang sulit pegang janji, saudara gak punya nilai Tuhan. Kalau saudara punya nilai Tuhan, kalau saudara punya Tuhan dalam diri, Anda bisa pegang janji. Anda sebagai anak muda, saya beritahu, belajar pegang janji dari hal kecil. Anda jangan pernah berkata, kita gak perlu pegang janji kecil-kecil. Nanti tuku janji yang besar-besar baru kita tepati. Ngapain janji yang kecil-kecil kita tepati? Saya beritahu, kalau Anda gagal menepati janjimu yang kecil, Anda akan sulit menepati janjimu yang besar. Tapi kalau Anda pegang janjimu yang kecil, yang sepele, Anda akan tepati janjimu yang besar. Makanya hati-hati buat saudara yang sedang berpacaran. Kau udah janjian sama pacarmu, hari tertentu, jam tertentu, tapi kemudian dia nggak datang. Dia nggak kasih kabar. Nggak ada angin, nggak hujan. Udah ditunggu beberapa menit, ditunggu setengah jam, 1 jam, nggak muncul juga. Kemudian, sorry, saya ketiduran. Sorry, saya ada kerjaan, ada macet. Udah tahu Jakarta macet. Datang jauh-jauh sebelumnya. Lalu kemudian Anda janji lagi. Dia janji lagi untuk mau berubah. Ya oke, saya berubah. Saya akan jadi cepat janji. Saya akan berubah. Saya akan jadi orang yang gak ingkar janji. Saya berubah. Tetap aja dia gak berubah. Saya beritahu sama, pertimbangkanlah untuk kamu menikah sama dia. Pertimbangkan. Kalau yang kecil aja dia gak tepat janji, yang besar pun dia gak akan bisa tepat janji. Percuma dia ngomong di depan pendeta, dia ngomong di depan Tuhan, dia ngomong di depan orang tua, dia ngomong di depan tamu-tamu yang hadir pada waktu pernikahan, suka duka, sakit sehat, aku akan sama-sama. Percuma. Makanya ini sebuah prinsip. Kalau lagi senang jangan mudah berjanji. Kalau lagi susah jangan mudah menyerah. Kalau lagi senang jangan mudah berjanji. Dan kalau lagi susah jangan mudah menyerah. Hati-hati. Waktu kamu janji sama pegawaimu, kamu janji sama anakmu, kamu janji sama orang-orang di sekitarmu. Waktu kamu ngomong, buktikan bahwa kamu punya nilai Tuhan. Tepati, sekalipun itu sulit. Karena tanda saudara mengasihi seseorang, tepat janji.